Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai diskusi TIU CPNS. Nanti di setiap soal kalian post dan kalian coba untuk jawab dulu ya. Baru nanti dilanjutkan untuk mendengarkan jawaban yang benar dan pembahasannya. Langsung aja, ini dia soal nomor 1. Kalian bisa post dulu dan cari jawabannya. Jadi kalau nemu soal kayak gini, kalian tuh nggak usah bingung, nggak usah yang langsung panik ini disuruh apa. Kalian lihat di situ ada nomor 1, 2, dan 3, 4. Ada tanda sama dengan. Berarti apa yang berubah di nomor 1 dan 2 itu harus terjadi sama dengan perubahan di nomor 3 dan 4. Loh, gimana caranya? Kita lihat nih, tanda ya. Perubahan itu ini tuh kayak jadi cermin. Yang ini bercermin dengan yang ini. Nah, sekarang kita lihat satu bangun dulu. Kalian gak usah bingung-bingung dulu. Kita lihat satu bangun dulu. Lihat bangun yang ini. Berarti di tanda X ini harus bangunnya seperti ini. Cerminan dari bangun ini. Kita lihat. Kalau yang A mungkin benar ya. Ininya benar nih. Nah, yang B ini jelas salah. Ini bukan cerminannya. Kebalik. Kalau yang ini juga kebalik. Harusnya putihnya dulu, baru si hitamnya di sisi sini. Ini juga salah. Ini apalagi bentuknya salah dan ini salah. Udah ketemu jawabannya A. Simpel kan? Lanjut nomor 2, silakan post dan jawab dulu. Nah, yang nomor 1 tadi masih bingung nggak? Kalau masih bingung, kita lanjut lagi ya ke yang nomor 2 ini. Kita lihat di sini, kita tuh harus mikir nomor 1 sama 2 itu apa ya? Apa sih yang berubah? Kalau nomor 1 dan 2 ini bukan pencerminan. Kenapa? Karena di bagian nomor 1 ini ada 6 buah bangunan. Segitiga, persegi panjang, lingkaran, tanda panah, dan di sini ada persegi panjangnya dan ada apa itu namanya? Tanda plus gitu ya. Ada 6 bangunan. Nah, di poin yang kedua, bangunannya itu jadi 1, 2, 3, 4. Cuma 4. Kita kehilangan 2 bangunan, yaitu tanda panah dan yang di sini. Yang di sininya ini ya, di sini persegi panjang yang di sini. Berarti kita kehilangan 2 bangunan. Kita lihat di nomor 3 nih poinnya. Berarti kemungkinan yang hilang sama dengan yang nomor 1 dan 2, yaitu lingkaran. Cari yang lingkarannya tidak ada. Berarti yang ada lingkarannya dia salah. Sudah. Berikutnya yang hilang adalah yang di atas sini. Nah, yang atas juga hilang sama dengan poin 1 dan poin 2. Kalau yang atas masih ada, berarti jawabannya salah. Ini masih ada, salah. Ini malah posisinya gini, salah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 3, silakan di-post dan dijawab dulu. Lanjut ya, nomor 3. Jadi nomor 3 ini kalau ada hitam putih kayak gini, kita juga harus jeli. Yang pertama kita lihat bangunan yang paling besar. Di sininya hitam, di sini putih. Berarti kalau di sini putih, di sini hitam. Oh, ternyata mulai dari A, B, C, D, E semuanya betul. Nah, sekarang kita cek bangunan berikutnya. Bangunan yang kecil nih di sebelah kiri. Itu pencerminannya sama yang di sini nih. Di sini warnanya hitam, di sini hitam. Nah, sama. Kalau di sini hitam, berarti di sini harus hitam. Kita lihat pilihan A. Oh, ini hitam, bener. Yang A hitam, yang B hitam, yang C kok putih sih? Ya udah, C jelas salah. Yang D hitam, oh masih bener. Yang E, kok ini putih sih? Oh, berarti jelas salah. Oke? Kita beralih lagi. Kita masih lihat ke bangunan yang ini nih. Ya kan? Ini adalah segi 4 atau diamond, ya kan? Apa sih namanya ya? Ya diamond gitu kan ya. Sisinya memiliki 4 sisi. Sedangkan berubah di sini sisinya jadi 5. Ini bangunan segi 5. Dari sisi 4 tambah 1 jadi 5. Sedangkan di sini kita lihat bintangnya itu ada 3. Berarti pasti di sini bintangnya ada 4. Kita lihat pilihan A. Oh, ini bintangnya ada 4, betul. Yang B juga betul. Yang D ini sama 3, berarti salah. Oke. Berikutnya bangunan yang terakhir nih, karena di sini ada 3 bangunan. Bangunan yang terakhir adalah lingkaran di sini. Ininya putih, di sininya putih. Dan ini suatu cermin, pencerminan. Berarti kalau kita lihat tangan di sini, oh tangannya putih.
Apakah jawabannya A atau jawabannya B? Karena A dan B sama-sama putih, kita lihat pencerminan dari tangan ini tuh yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah B. Karena tangan ini bercermin dengan ini. Paham nggak? Lanjut, nomor 4. Nomor 4 juga ada hitam putih nih. Kalau ada hitam putih sebenarnya lebih mudah untuk menyeleksi. Oke, kita yang pertama. Yang pertama kita lihat bangunan nomor 1 itu putih semua. Tiba-tiba ada tambahan si hitam. Oke. Sedangkan nomor 3 bangunannya hitam semua. Berarti harusnya tambahan di sini adalah putih. Nah, kita lihat yang punya tambahan putih, bentuknya tambahannya harus sebelah kanan ya. Jadi kalau yang E salah, karena tambahannya sebelah kiri. D juga salah, karena segitiganya juga sebelah kiri. Yang A juga salah, kenapa? Walaupun ada tambahannya, tapi tambahannya hitam. Harusnya tambahannya lawannya, karena di sini putih, ada putih, tambahannya hitam. Nah, ini hitam, berarti tambahannya di sini juga harus putih. Ini salah. Kemungkinan jawaban ada B dan C. Bedanya apa sih? Bedanya adalah di segitiganya. Nah, perhatikan. Bentuknya ini, saya kasih tanda nih. Bentuk si hitam ini sama bentuk itu sama bentuknya. Jadi kalau di bawahnya segitiganya turun, ya tambahan di sampingnya juga harus turun. Kalau ini salah, kenapa? Kalau yang C salah, karena segitiganya ini turun, ininya naik, salah. Berarti jawabannya adalah B. Jelas nggak ya? Oret-oretan banget nih. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5. Silahkan di-post dan dijawab dulu. Nah, kalau yang nomor 5 ini, bangunannya itu lebih bisa ditebak. Kenapa? Karena poin yang ini, sebentar, poin yang saya kasih tanda centang, poin yang saya kasih tanda centang ini, itu cerminan dari sini, hanya beda di titik ini. Ya udah, kita cari cerminan aja dari bangun ini. Bangun ini tuh cerminannya yang mana sih? Dan jangan lupa ada titiknya nanti di tengah sini. Kita cari aja. Ya udah, kalau ini jelas bukan cerminannya. Ini juga bukan cerminannya. Ini bisa jadi cerminannya, tapi titiknya salah. Titiknya bukan di sini, harusnya di sini. Berarti C salah. E juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah D. That's so simple. Lanjut, nomor 6. Ini nomor 6 udah ada pertanyaannya. Pilihlah gambar di dalam hal tertentu berbeda dengan yang lain. Kita cari yang paling beda. Kalau ada bangunan kayak gini, kita lihat bentuk yang pertama, lingkaran, 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 lingkaran semua ya. Oke. Berikutnya bintangnya jumlahnya 3 semua. Oke, berarti pasti yang beda ada di bangunan ini nih. Nah, ini yang saya beri tanda. Loh, bedanya apa sih? Kita lihat bangunan yang A. Bangunan yang saya beri lingkar hijau itu berarti ada di sisi kiri. Nggak bisa ditulis. Nah, bangunan yang saya beri tanda hijau itu berarti ada di sisi kiri. Ini yang A ya, itu ada di sebelah kirinya. Oke. Sedangkan yang B itu kalau kita lihat lingkarannya diputar, ini ada di sebelah kanan si lingkaran. Oke. Yang C juga kanan, yang D juga kanan, yang E juga kanan. Ya udah, ketemu. Jawabannya adalah A. Lanjut, pertanyaan nomor 7, silahkan dijawab dulu teman-teman. Gambar yang merupakan kelanjutan dari pola deretan gambar. Polanya tuh gini, ini 3, terus bawahnya juga 3, bawahnya juga 3. Nah, gimana polanya? Yang pertama, dalam satu baris ini memiliki 3 jenis rambut yang berbeda. Ada lurus, ada curly, keriting, ada zigzag. Oke. Berarti sama nih di bagian yang kedua nih. Ada curly-nya, ada zigzagnya, ada lurusnya. Oke. Nah, berarti di gambar yang ketiga itu di sini udah zigzag. Di sini ada lurus, berarti kita butuh yang namanya curly. Curly itu berarti pilihannya antara C dan D. Yang A salah, yang B salah, yang E salah. Jelas sampai sini?
Nah, poin yang kedua, kita lihatnya adalah matanya. Kita lihat matanya dari deretan sini semua memiliki mata yang sama. Yang paling kiri itu matanya ke kanan. Yang tengah ya matanya ke tengah. Sama kan? Ya udah, yang pinggir matanya keluar nih. Berarti cari aja yang matanya seperti ini bentuknya. Apakah C, apakah D? Jawabannya adalah C. Oke, lanjut dengan nomor 8. Ini sebenarnya nggak usah dibaca soalnya kalau kayak gini, jadi menyingkat waktunya kalian. Kita lihat aja gambar yang pertama, ini ada trapesium. Nah, gambar yang kedua ini sebenarnya gabungan dua trapesium. Kalau kita tarik garis kayak gini, ini ada trapesium 1 yang alasnya digabung dengan alas trapesium 2. Ini nanti sama kejadiannya sama si bangunan yang ini, segitiga. Segitiga ini nanti kita miringkan dulu, berarti akan bentuknya seperti ini. Nah, alasnya digabung dengan alas segitiga yang lain, berarti jawabannya tuh nanti begini bentuknya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Paham nggak teman-teman? Saya jelasinnya juga bingung nih, tapi sebenarnya ini gampang, tinggal diputar aja sih segitiganya. Kalau lihat bangunan segitiga muter, berarti kemungkinan jawabannya cuma A aja. A dan B. B ini agak benar nih yang ini. Kalau ini salah, ini salah, ini salah. Tapi yang B salahnya, gabungannya si segitiganya itu harusnya ke sisi kanan, bukan ke sisi kiri. Ya intinya gitu deh, coba teman-teman pahami sendiri ya. Jawabannya adalah A. Nomor 9 ini nih, kira-kira gambar yang tepat apa ya? Kalau kayak gini, budayakan melihat bangunan yang terbesar terlebih dahulu. Di sini kan ada bangunan yang kecil-kecil tuh. Kita lihatnya jangan yang kecil dulu, tapi bangunan yang gede dulu. Di sini ada persegi, lingkaran, segitiga. Semuanya sama-sama putih. Urutannya gitu ya, persegi, lingkaran. Oh, di sini ada persegi, pasti setelah ini adalah lingkaran. Berarti yang D jawabannya salah. Ada lingkaran A, B, C, atau E. Nah, sekarang kita ke poin kedua. Lingkaran ini warnanya putih, perseginya putih, lingkarannya putih, segitiganya putih. Berarti di sini harusnya lingkarannya, karena di sininya hitam atau diarsir, ininya juga harus diarsir lingkarannya. Pilihan A, B, C, dan E itu yang benar, jawabannya adalah A. Yang B salah, C salah, E salah. Nah teman-teman, ini untuk pembahasan tentang Tio terakhir di nomor 10. Kita lihat di sini ada dua bangunan. Yang pertama bintang sama tanda panah. Kita nggak usah fokus ke bintang karena bintangnya sama semua. Kita fokus ke tanda panah. Jadi ada 3 baris gini. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Oke? Saya hapus lagi. Nah, baris pertama kita lihat arah tanda panah di baris pertama adalah mundur. Kenapa? Ya, kita perhatikan aja baris pertama. Dari X mundur 1 ke X ini. Nah, terus mundur lagi nih, tapi mundurnya yang tadinya ini mundur 1, ini mundurnya 2 langkah. 1, 2. Oke. Jadi di sini kuncinya mundur. Ada mundurnya berapa? Mundur 1 dan mundur 2. Lanjut. Berikutnya di baris kedua kita lihat. Kalau ini posisinya adalah maju. Baris kedua saya tulis di sini posisinya adalah maju. Polanya maju tanda panahnya. Kita lihat. Pertama tanda panahnya di sini. Terus maju 1. 1 lagi kan majunya. Berikutnya ke sini majunya 2. 1, 2. Polanya sama 1 dan 2. Nah, kalau di sini udah mundur, di sini maju, pasti yang ketiga polanya adalah mundur. Nah, mundurnya ingat, berarti mundurnya 1 dan 2. Mundurnya pertama mulai dari sini. Jadi di sini berarti mundur 1, benar. Lalu mundur lagi, mundur 2, berarti harusnya 1, 2. Posisinya yang ada di sini. Ada pilihan A, ada pilihan C. Yang B salah, yang D salah, yang E salah. Oke? Nah, sekarang mana sih yang benar?
kita lihat polanya. Karena ini polanya mundur, berarti nih lihat ini lalu mundur seperti ini, berarti jadinya adalah A seperti ini. Kalau ini salah, maju. Yang benar adalah A. Saya harap jelas ya teman-teman, karena kalau kayak gini saya yang jelasinnya juga agak bingung. Tapi yang penting teman-teman tuh harus banyak latihan soal, jadi terbiasa dengan seperti ini. Pola-polanya apa aja sih, seperti itu jadi terbiasa, oke?